Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ukhti muslimah, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Membangun masjid di dunia karena Allah, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin dikatakan dermawan, tapi niatnya lillah, maka balasannya akan dibangunkan rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, Rasul menegaskan walau sekalipun hanya menyumbang senilai sangkar burung, senilai sangkar burung yang tidak banyak, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan seperti membangun masjid di dunia. Karena itu kaum muslimin, wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah agar kita punya tempat tinggal di akhirat sebagaimana kita memiliki tempat tinggal di dunia. Ya. Karena ini penting bagi wanita muslimah. Wanita muslimah harus banyak beramal soleh. Wanita muslimah harus banyak bersedekah. Sampai Rasulullah memberikan khutbah khusus bagi wanita muslimah saat Idul Fitri, saat Idul Adha. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena sesungguhnya kalian itu adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kita bersedekah dengan niat karena Allah, bukan ingin dipuji dan lain-lain, maka orang yang semacam inilah yang akan mendapatkan keutamaannya, ya. Apalagi ibu-ibu kan yang pegang dompetnya, betul Pak ya? Ya. Kalau gajian, bapak-bapaknya ngasih semua gaji sama struk slip gajinya sekalian. Jadi ibu-ibu yang ngatur keuangan, ya. Nah ini bapak-bapak, maka didorong ibu-ibunya supaya sedekah. Kalau yang gadis-gadis belum tahu dia, ya, belum tahu dikasih gaji semuanya. Enak banget ya. Enak di awal, kelihatan gede, 5 juta, 6 juta.
Begitu dibayarin SPP, listrik, air, habis juga. Nah, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan macam-macam rukun, syarat, wajib dan sunnah salat, maka kita masuk pada pembahasan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun juga wanita muslimah perlu belajar bagaimana salat Nabi yang benar. Bagaimana Nabi mencontohkan tata cara salat kepada umatnya. Ini harus kita pelajari. Apa pentingnya wanita muslimah belajar tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pentingnya bahwa seorang ibu, seorang istri, dia akan banyak di rumah. Ketika dia punya anak, maka yang mengajarkan salat diantaranya adalah ibunya. Bagaimana seorang ibu bisa mengajarkan salat kepada anak dengan benar kalau si ibu tidak memiliki ilmu tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disinilah letak penting pembahasan kita pada Ahad ke-1 ini, bulan Sa'ban, bahwa seorang wanita muslimah membekali dirinya dengan pengetahuan cara salat Nabi yang bermanfaat untuk diri sendiri, juga nanti bermanfaat untuk buah hati mereka, untuk anak-anaknya, atau kalau belum punya anak, untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya. Sehingga Imam Ahmad ketika ditanya ilmu apa yang wajib dipelajari, ilmu apa yang wajib dipelajari, Imam Ahmad mengatakan ilmu alladzi la yasa'uhu jahluh. Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu-ilmu yang seseorang tidak boleh bodoh. Ilmu yang seorang nggak boleh dia nggak tahu, dia harus tahu. Ditanya lagi, wahai imam, apa itu ilmu yang seorang nggak boleh bodoh? Imam Ahmad menjawab, mislu solati wa saumih. Contohnya ilmu tentang solatnya, puasanya. Ini nggak boleh bodoh. Salat, puasa kita harus bisa. Karena ilmu ini tidak bisa diwakilkan. Kalau ilmu hitung-hitungan waris bisa diwakilkan orang lain. Tapi salat, puasa seorang nggak boleh bodoh. Harus bisa sendiri. Karena kita yang melakukan salat sendiri. Puasa Ramadan yang sebentar lagi akan datang, kita sendiri yang puasa. Gak bisa nyuruh orang, kamu deh puasa ya, niatnya buat saya. Bisa? Gak bisa. Maka ilmu semacam ini kita tidak boleh bodoh. Tentang sholat, tentang puasa, tentang wudhu, mandi wajib, haid nifas ya. Dengan demikian maka mari para ibu, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, kita simak baik-baik bagaimana cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar salat kita benar diterima di sisi Allah, ikutilah tuntunan salat berikut ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam ibadah salat, seseorang tidak bisa berinovasi. Seseorang tidak bisa ijtihad sesuai keinginannya sendiri, gak bisa. Karena masalah ibadah. Jika masalah dunia, silakan. Seorang melakukan masalah dunia sesuai keinginannya, silakan, tidak ada aturan. Karena masalah dunia, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu
tentang perkara dunia kalian. Tapi masalah ibadah harus mengikuti bimbingan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masalah dunia bebas. Ibu-ibu mau pakai serum pagi, ya, krim pagi, krim siang, krim malam, silakan. Mau yang pakai konsentrat, silakan. Yang bibit, ya, bebas. Urusan dunia. Oh, kalau saya cocoknya konsentrat. Oh, kalau saya cocoknya yang krim saja. Silakan, urusan dunia. Tapi masalah sholat harus ngikutin bimbingan, ya. Bimbingan yang sudah diajarkan oleh Rasul. Di antaranya masalah sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka tidak ada inovasi dalam sholat. Usulan-usulan sholat bilingual. Apa sholat bilingual? Dua bahasa. Ini nggak diterima karena Nabi mengatakan apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada tidak ceritanya Nabi sholat pakai dua bahasa? Tidak ada. Maka ikutilah bimbingan yang telah diajarkan oleh Rasul dalam masalah sholat. Cara sholat wanita dan laki-laki. Sering kita dengar dan kita dapati dari sebagian ibu-ibu bahwa sholatnya wanita itu katanya beda dengan sholatnya laki-laki. Tata caranya apa? Beda. Kalau sholatnya wanita ketika ruku tangannya dikempit. Tahu dikempit? Dikempit tuh diapain? Disempitkan begini. Kemudian kalau sujud tidak lebar-lebar, ya, dan lain-lain dari yang tersebar di masyarakat bahwa katanya kalau sholat wanita itu beda dengan laki-laki. Apakah anggapan itu benar? Pada asalnya tata cara sholat wanita sama halnya seperti tata cara sholatnya laki-laki. Hukum asal sholat perempuan, sholatnya kaum wanita itu sama dengan cara sholatnya laki-laki. Tidak ada perbedaan kecuali ada keterangan yang membedakan. Selama tidak ada keterangan yang membedakan, maka cara sholat wanita dengan laki-laki sama. Kecuali ada keterangannya. Contoh keterangan, bila imam salah, makmum laki-laki ngucapinnya apa? Subhanallah. Kalau makmum wanita, Allahu Akbar, gitu. Enggak, tepuk apa ini namanya? Bukan tepuk pramuka, tepuk telapak tangan, punggung tangan. Perbedaan ini ada keterangannya. Laki-laki, Anda kalau ngelihat imam salah ucapin subhanallah. Wanita tidak perlu, cukup tepuk punggung tangan. Ada dalilnya. Perbedaan lagi dalam sholat berjamaah, shaf yang paling afdol, barisan sholat yang paling afdol bagi laki-laki yang paling depan. Adapun wanita, barisan sholat yang paling afdol bagi wanita yang paling belakang. Perbedaan ini ada keterangannya, ada dalilnya. Maka kita amalkan sesuai dalil yang datang. Kita mengamalkan sesuai keterangan yang datang. Tapi kalau tidak ada keterangannya, jangan membeda-bedakan tata cara sholat wanita dengan tata cara sholat laki-laki. Kenapa hukum asalnya sholat wanita sama dengan laki-laki? Satu, keumuman hadis Nabi. Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalimat sholatlah kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini?
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksud kalian di sini siapa? Umatnya. Apakah umat Nabi Muhammad hanya laki-laki saja? Tidak. Salatlah kalian berarti mencakup wanita dan laki-laki. Karena umatnya, salatlah kalian. Nabi mengucapkan tidak dibeda-bedain, salatlah kalian kecuali perempuan. Enggak. Nabi mengucapkannya umum, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bila ada kalimat yang umum, maka harus diamalkan secara umum. Jangan kita pisah-pisah. Kalimatnya kan umum, kalian, laki, wanita masuk. Jangan dibedakan karena kalimatnya umum, diamalkan sesuai keumuman. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan wanita mengerjakan salatnya seperti kaum laki-laki. Allahu Akbar. Apa kata Imam Ibrahim An-Nakhai? Wanita mengerjakan salatnya seperti kaum laki-laki. Imam Ibrahim An-Nakhai ini termasuk muridnya sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad, ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud ketemu dengan Nabi. Ilmunya Ibnu Mas'ud itu ditransfer ke Ibrahim An-Nakhai. Yang Ibrahim An-Nakhai punya murid lagi. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan apa? Wanita mengerjakan sholatnya sebagaimana kaum laki-laki. Berarti tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan sholat wanita, kecuali ada keterangan yang membedakan. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa wanita ketika sujud di dalam sholat, tata caranya tidak menempelkan kedua tangan ke dadanya. Tata caranya adalah dengan menempelkan, bukan tidak. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa wanita ketika sujud di dalam sholat, tata caranya adalah dengan menempelkan kedua tangan ke dadanya. Ini adalah riwayat yang tidak sahih. Kalau tidak sahih, apa maksudnya? Tidak benar. Hadisnya mursal. Mursal itu sebuah hadis yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dijadikan hujjah, argumen, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama tentang kelemahannya. Jadi kaum muslimin, kenapa salatnya wanita pada asalnya sama dengan laki-laki? Satu, keumuman hadis Nabi yang berbunyi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Riwayat yang membedakan cara sujud wanita dengan cara sujud laki-laki, ini riwayat yang lemah. Kalau wanita tangannya ditempelkan ke dada, tidak boleh dibentangkan, tidak boleh dibuka. Ini riwayatnya lemah. Ya. Alasan kedua, kenapa cara sholat wanita itu sama dengan laki-laki? Kalau alasan pertama tadi apa? Keumuman sabda Nabi. Alasan kedua, praktek sholatnya wanita di zaman Nabi. Sekarang kita lihat, kita itu kan punya profil-profil wanita yang ketemu Nabi. Siapa saja yang ketemu Nabi? Aisyah, istri-istrinya Nabi, ya, istri-istri para sahabat. Ternyata kalau kita lihat praktek wanita yang hidup di zaman Nabi, ketika sholat, mereka itu cara sholatnya sama seperti laki-laki, tidak dibeda-bedain.
Dan Nabi tahu tentang itu, bahwa wanita sebagian dari mereka sholat berjamaah dengan Nabi di waktu subuh. Mereka sholatnya sama dengan laki-laki caranya. Nabi tidak mengingkari. Maka ukhti muslimah, kalau kita ingin mencari contoh praktek wanita sholat, lihatlah wanita yang hidup di zaman Nabi, bagaimana mereka sholat. Ternyata sholat mereka, para wanita di zaman Nabi, sama prakteknya dengan sholatnya laki-laki. Lihatlah penuturan Ummu Darda, istri dari sahabat Abu Darda. Diriwayatkan dari Ummu Darda bahwasanya beliau ketika duduk di dalam sholat, duduk seperti kaum laki-laki. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Shagir dengan sanad yang sahih. Lihat sifat sholat Nabi. Ummu Darda sholat, dan ketika duduk di dalam sholat, duduknya seperti laki-laki biasa, iftirosh, tawaruk, nggak ada cara duduk wanita di dalam sholat beda dengan cara duduk laki-laki, tidak ada. Maka kalau sudah ada keterangan dari para wanita yang hidup di zaman Nabi, para wanita sahabat, sholat mereka sama dengan tata cara sholat laki-laki, kita melakukan sholatnya pun demikian, sama seperti cara sholat laki-laki, kecuali kalau ada keterangan yang membedakan. Jika ada keterangan yang membedakan, barulah kita amalkan perbedaan tersebut. Bagaimana kita sholat? 1. Menghadap kiblat dengan seluruh badan, tidak berpaling darinya. Ini awalan sebelum kita mulai angkat takbiratul ihram. Hadapkan badan kita ke kiblat, tidak boleh menyimpang. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Artinya wanita yang akan sholat, dia berdiri, badannya menghadap kiblat. Dan ini ditegaskan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu thumma istaqbilil kiblata fakabbir. Apabila engkau hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Jadi apa kata Nabi? Kalau kamu mau salat, wudu dulu. Sudah wudu ngapain? Hadaplah kiblat, baru takbiratul ihram. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sahnya salat, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Rushd, Imam Al-Kasani, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Hazm, dan ulama yang lain banyak sekali, bahwa menghadap kiblat itu syarat sahnya salat. Sepakat, syarat sahnya salat. Apa bedanya syarat sahnya salat dengan rukun salat? Kalau syarat sahnya salat sebelum mulai salat, adapun rukun salat di dalam salat. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini pembukaan tentang tata cara salat kita sesuai dengan salatnya Nabi. Bahwa wanita ketika melakukan salat pada asalnya, cara mereka sholat sama dengan cara
sholatnya laki-laki. Tidak dibedakan. Kemudian bagaimana kita memulai sholat? Setelah kita punya wudhu, hadapkan seluruh badan kita ke kiblat. Naam, Allah alam. Baik, ukhti muslimah sekalian, demikian tadi pembukaan dari Ustadz atau muqaddimah sholat, tata cara sholat bagi para wanita. Pada nanti sekalian yang punya soal atau bersoal jawab, kami persilahkan secara langsung. Ya, buat pemanasan Ustaz, silakan diberikan kuis Ustaz. Untuk berapa orang? Dua-dua dulu Ustaz. Dua dulu. Baik Ibu. Satu di luar, satu di dalam ya. Yang pertama, untuk yang di luar, sebutkan nama wanita sahabat yang menyebutkan bahwa beliau sholat duduknya seperti duduknya laki-laki. Siapa nama wanita sahabat tersebut? Di luar, yang di dalam diam. Tutup bukunya. Tutup buku, bukan open book. Ummu Abu Darda. Ummu Abu Darda, abunya dihilangin. Ummu Darda. Iya, benar. Baik, cukup. Sekarang yang di dalam gantian. Yang di dalam, siapa nama ulama yang menyebutkan bahwa wanita mengerjakan sholat seperti sholatnya laki-laki? Nama ulama, muridnya sahabat Ibnu Mas'ud. Bismillah. Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i. An-Nakha'i. Oh, An-Nakha'i. Iya, silakan. Benar. Alhamdulillah. Sudah ya? Kita lanjutkan ya. Baik. Orang yang sholat berhubungan dengan menghadap kiblat ada dua keadaan. Dua keadaan orang yang menghadap kiblat ketika sholat. Seorang muslim ketika dia sholat berhubungan dengan menghadap kiblatnya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang sholat melihat Ka'bah secara langsung. Orang yang sholat melihat Ka'bah secara langsung, bukan lewat televisi, tapi langsung melihat Ka'bah. Seperti yang sholat di Masjidil Haram, sedang umroh, sedang haji, dia sholatnya melihat Ka'bah langsung. Maka kalau dia sholat melihat Ka'bah langsung, yang wajib baginya adalah menghadapkan seluruh badan ke Ka'bah. Tidak boleh meleset walaupun sedikit. Karena kita ngelihat Ka'bah langsung, badan kita harus tepat Ka'bah. Tidak boleh menyimpang sedikit, hanya setengah badan yang ke Ka'bah. Tidak, tapi badan kita harus seluruhnya menghadap Ka'bah, karena dia melihat langsung Ka'bah. Semoga yang ada hadir di sini semuanya kita bisa sholat langsung melihat Ka'bah. Dan alhamdulillah sekarang umroh sudah dibuka. Dan tadi pagi saya dapat berita baik, Saudi sudah mulai mengurangi ya peraturannya, social distancingnya sudah tidak ada, kemudian karantina sudah tidak berlaku lagi ya. Semoga lebih baik. Semangat kita untuk bisa berangkat umroh, sholat di depan Ka'bah ya. Nah, bagi yang sholat dia melihat Ka'bah langsung, badannya harus tepat ke Ka'bah, tidak boleh menyimpang walaupun sedikit. Keadaan kedua, orang yang sholat tidak melihat Ka'bah secara langsung. Tidak melihat Ka'bah secara langsung.
Seperti kita yang sholat di sini di Indonesia, kita sholat ngelihat Ka'bah nggak? Tidak, kita hanya ya mihrab yang kita lihat, keramik tembok ya. Maka bila orang yang sholat tidak melihat Ka'bah secara langsung, yang wajib baginya adalah menghadapkan seluruh badan ke arah Ka'bah, bukan ke Ka'bah. Beda nggak? Arah Ka'bah dengan ke Ka'bah, beda. Bagi yang tidak melihat Ka'bah langsung, maka sholatnya menghadapkan seluruh badan ke arah Ka'bah. Dengan demikian, bila melenceng sedikit tidak ada masalah selama tidak 180 derajat. Karena termasuk sesuatu yang mustahil. Suatu yang mustahil kalau kita tidak melihat Ka'bah, dituntut harus tepat Ka'bah. Itu mustahil, orang kita nggak ngelihat. Ya, di luar kemampuan. Orang tidak lihat Ka'bah disuruh tepat Ka'bah, mustahil, di luar kemampuan. Bagaimana kalau sekarang sudah ada penunjuk arah? Kompas. Sejadah yang ada kompasnya. Ini tidak menjadikan wajib badan kita ke Ka'bah. Apalagi alat-alat semacam ini buatan manusia. Mungkin untuk salah. Ya, sejadah cuma 20.000, ada kompasnya. Oh, dia lihat deh salah kiblat masjidnya. Nggak bisa. Tidak bisa. Karena kita nggak ngelihat Ka'bah langsung, maka boleh sedikit meleset dari arah Ka'bah. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka diutus ke Yaman, mereka diutus ke Syam. Mereka saat itu nggak punya kompas. Gimana sholat mereka di negeri yang jauh dari Ka'bah? Mereka hanya ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Sebagaimana hadis diantaranya ketika Rasulullah datang ke Madinah. Ya, para sahabat, ketika para sahabat datang ke kota Syam, kemudian mendapati WC-WC-nya menghadap kiblat. Dari mana mereka tahu bahwa WC ini menghadap kiblat? Dari arahnya saja, bukan persis ke Ka'bah. Sehingga mereka mengatakan syarliku wa ghoribu. Kalian hendaklah cari arah timur atau arah barat, jangan ke kiblat. Jadi orang Syam, barat itu bukan arah kiblat. Kalau kita, barat justru kiblat. Ini menunjukkan orang yang gak lihat Ka'bah, yang dituntut hanya arah ke Ka'bah. Tidak harus tepat persis. Boleh walaupun sedikit menyimpang. Dan ini sudah disebutkan oleh para ulama fikih ketika membahas tentang masalah kiblat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kapan menghadap kiblat tidak wajib. Pada hukum asalnya sebelum sholat kita wajib menghadap kiblat. Tapi ada beberapa kondisi menghadap kiblat itu tidak wajib, gugur, tidak wajib. Keadaan pertama, dalam keadaan tidak mampu, seperti orang yang sakit. Dalam kondisi tidak mampu, badan lemah berbaring di atas kasur, atau tidak bisa kita bergerak, sementara kamar rumah sakit yang kita tempati standarnya masuk kelas 3. Kelas 3 isi ranjangnya berapa? 6 apa 3? 6. Ketika ranjang tidak menghadap kiblat, kita ingin sholat, bisa nggak digeser-geser? Nggak bisa. Ranjang mau diputar-putar, mentok kiri tembok, mentok kanan pasien. Badan kita disuruh muter, nggak bisa. Tangan sudah diimpus,
Bangun pun kita tidak kuasa. Dalam kondisi semacam ini, sholatlah kemanapun menghadap, walaupun tidak ke kiblat. Alhamdulillah. Dalam kondisi seperti ini, tidak wajib menghadap kiblat, karena kita nggak mampu. Atau satu saat ibu-ibu pernah mengurus orang tua kandung, usia sudah sepuh, hanya bisa berbaring di kasur. Mohon maaf, buang air besarnya, buang air kecilnya juga di kasur. Ini gimana ngadap kiblatnya? Berat, kita ngurus sendirian. Maka menghadaplah kemanapun menghadap, tidak wajib ke kiblat, karena kondisi kita tidak mampu. Kondisi kita tidak mampu, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu pernah mendapati masalah ini. Atau kondisi tidak mampu juga seperti kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan hiking. Apa hiking? Naik gunung. Wah, ada anak gunung di sini? Ya, dapat salam dari anak pengajian. Naik gunung, masuk hutan, gelap, tidak tahu arah kiblat. Matahari pun ketutup pohon, kompas ketinggalan. Bagaimana sholat kita? Ke arah manapun yang kita yakini itu kiblat, karena dalam kondisi saat ini tidak mampu. Dalilnya, suatu ketika Rasulullah SAW sholat Isya bersama para sahabat di tempat yang sangat gelap, karena mereka dalam perjalanan. Akhirnya masing-masing sholat ke arah kiblat yang diyakini. Begitu besok hari sudah pagi baru ketahuan, ternyata kami tadi malam sholatnya salah semua. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Tidak ada yang tepat, dan Rasul tidak memerintahkan untuk diulang sholatnya. Ini menunjukkan orang yang salah kiblat dalam kondisi tidak mampu dimaafkan, boleh, tidak wajib. Keadaan kedua, menghadap kiblat tidak wajib dalam kondisi takut. Contoh, saat perang, diperangi musuh, lari dari musuh, seperti kondisi perang sekarang. Ya, negara mana dan negara mana ya, lagi rame kan? Nah, kalau ada orang muslimnya yang sedang sholat, ternyata ada rudal, ada ini, dia lari kemanapun, silakan. Sholatnya tidak dibatalkan, boleh, karena kondisi ini sedang genting. Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian takut, khawatir, farijalan aw rukbana, maka sholatlah dengan berjalan atau naik kendaraan. Naik kendaraan ngadepin kiblat dulu enggak? Enggak, namanya dikejar musuh, sempat-sempatnya nyari kiblat, mana kiblat, mana kiblat, enggak. Sholat semampunya, jalan, lari tanpa menghadap kiblat boleh, karena kondisinya darurat. Dan keadaan ketiga, menghadap kiblat tidak wajib saat sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Saat sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah itu bila safar melakukan perjalanan jauh, beliau sholat di atas onta, di atas kendaraannya onta saat safar.
dan membiarkan kemana onta itu berjalan tanpa menghadap kiblat. Ini menunjukkan kalau salat sunnah di atas kendaraan saat kita pergi jauh boleh tidak menghadap kiblat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kita minum dulu. Baik, tim muslimah sambil mempersiapkan pertanyaan antum sekalian. Ini ada pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan bulan yang lalu, Ustaz, yang di pending. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah sah wudunya jika setiap selesai wudu selalu ada perasaan was-was? Wudu lagi kemudian perasaan gitu, saat perasaan sudah buang angin gitu, kemudian wudu lagi, buang angin lagi, tapi hanya perasaan. Kemudian yang terakhir karena sudah kepepet biasanya terus ditahan-tahan, sholatnya dalam keadaan seperti menahan buang angin, Ustaz. Baik, sholat apa hukumnya sholat dalam keadaan menahan buang angin? Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi kita yang mulia, beliau bersabda, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Nah ibu-ibu, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Kalau makanan sudah dihidangkan dan kita punya keinginan makan, makan dulu sampai keinginan kita sudah tercukupi. Jadi hadis ini jangan disalahpahami. Setiap makanan dihidangkan makan dulu, enggak. Artinya apa? Kalau sudah dihidangkan makanan dan kita pengen makan, makan dulu, jangan sholat. Karena tujuan hadis ini jangan sholat ketika makanan sudah dihidangkan, tujuannya supaya khusyuk, tidak mikirin. Ibu-ibu nanti bulan Ramadan menu di meja makanan kan banyak ya. Ada kolak, ada asinan, seblak, korma Indonesia, gorengan. Kalau pengen itu makan dulu, jangan sholat tapi mikirin, jangan-jangan kolak saya dimakan anak. Sholat dulu, makan dulu sebelum sholat. Karena maksud hadis ini jangan kamu sholat dalam keadaan hati masih mikirin yang lain, supaya khusyuk. Yang kedua, tidak sholat, jangan sholat kalau menahan dua akhbasan, yaitu buang air besar, buang air kecil, masuk di dalamnya buang angin. Nabi bilang jangan sholat kalau menahan ini. Tuntaskan dulu buang air besar, tuntaskan buang air kecil, tuntaskan buang angin. Gak usah malu-malu, namanya di rumah ya, walaupun masih ada suami, sudah. Pengantin baru kan biasanya kalau masih baru sama suami buang angin aja malu. Tapi kalau sudah 3 bulan malu-maluin. Tuntaskan supaya sholat kita khusyuk, jangan nahan-nahan. Nahan kencing, nahan buang air besar, nahan buang angin, tidak boleh. Agar sholat kita khusyuk, karena tujuan inti sholat khusyuk. Tujuan besar sholat khusyuk. Dengan demikian para ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menahan buang angin, kira-kira ibu-ibu bisa khusyuk tidak? Ustadz, saya itu orangnya buang anginan. Tahu buang anginan?
suka buang angin. Ini selesai, buang angin, wudu, habis wudu buang angin lagi, ya. Setelah wudu buang angin lagi, namanya buang anginan. Bagaimana solusinya? Kalau memang kita buang anginan, sebelum sholat tuntaskan buang angin kita. Berdiri di kamar mandi, mau nungging, mau jongkok, selesaikan, tuntaskan buang anginnya. Kalau merasa sudah selesai, baru wudu sholat. Nah, ketika sholat tidak bisa ditahan karena memang penyakit, ada sebagian diberikan penyakit ini, sering buang angin, maka tidak masalah kita keluar angin yang tidak bisa dikontrol ketika sholat. Hukumnya sama dengan istilah para ahli fikih salasul baul. Apa salasul baul? Kencing terus menerus. Jadi dia sudah tidak punya rem. Sekarang ibu-ibu mau pipis itu bisa direm. Ini masih normal, bisa diempet, ditahan. Ada seorang yang sudah tidak, remnya itu sudah nggak pakem. Dia nggak ngerasa kalau keluar kencing, nggak ngerasa keluar angin. Nah, ini penyakit. Penyakit semacam ini, caranya sebelum sholat tuntaskan dulu kencingnya, anginnya, tuntaskan. Sudah tuntas, wudu. Sudah wudu, sholat. Apa yang terjadi di tengah-tengah sholat, lanjutkan, tidak perlu dibatalkan. Ini ya, na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sangat jelas ibu-ibu ya. Kemudian ada yang mau bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, mau bertanya. Ada seseorang dalam kondisi sakit, sudah memakai pampers gitu, terus dan tidak ada yang menggantikan pampasnya. Ketika memasuki waktu sholat, apakah boleh tetap sholat atau sholatnya itu bisa diqodho gitu Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang sudah kena penyakit, ya, kemudian dia memakai pampers karena memang biasanya ada masalah, kencingnya tidak bisa dikontrol atau buang anginnya. Nah, ketika tiba waktu sholat, tidak ada yang menggantikan pampasnya yang sudah ada najisnya. Saudaraku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tujuan besar dalam agama Islam adalah mengangkat kesulitan, raf'ul haraj. Allah berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama ini rasa berat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Dalam kasus ini, dia punya penyakit buang air kecil terus sehingga perlu pakai pampers. Nah, ketika tiba waktu sholat yang seharusnya pampers sudah ada najisnya ini diganti, tapi dia nggak kuasa mengganti pampers sendiri karena penyakitnya, dia lemah, sudah stroke dan lain-lain. Apakah boleh sholat dengan memakai pampers pembalut ya semacam itu? Jawabannya boleh, selama ketika sholat dia tidak mengeluarkan air kencing. Kalau di tengah-tengah sholat ada air kencing yang keluar, maka batal sholatnya. Jadi kalau tidak ada yang keluar pakai pampers tidak ada masalah, sah sholatnya. Yang menjadi masalah kalau di tengah-tengah sholat kencing, karena termasuk pembatal wudu adalah keluar sesuatu najis dari dua jalan, jalan depan atau jalan belakang. Kalau wudu batal, maka batal pula sholatnya. Bagaimana kalau penyakit, dia nggak ngerasa ada kencing yang keluar, padahal keluar? Jika dalam kondisi seperti itu, sholatnya tetap sah, tidak batal. Pembicaraan kita kalau orang yang masih bisa ngerem.
ngerem kencingnya masih bisa, cuma dia pakai pempes. Nah, ketika sholat jangan dibiarkan kencing di tengah sholat. Kalau dia masih bisa membedakan mana kencing, mana angin dan seterusnya, ya, paham? Jadi jawabannya tidak perlu lepas pempes selama tidak keluar kencing di tengah-tengah sholat. Kecuali kondisinya sangat parah, dia tidak bisa lagi mengontrol kencingnya, walaupun keluar di tengah sholat, sholatnya sah. Naam. Baik, demikian jawaban dari Al-Ustadz. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi, Bu? Silahkan, Bu. Atau kalau belum ada saya selingin dulu ya. Saya selingin dari pertanyaan tertulis. Ada Ustadz. Ya, silakan. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Baik. Tadi Ustadz menjelaskan ada 3 keadaan yang tidak mewajibkan sholat menghadap ke kiblat. Naam. Keadaan yang ketiga adalah sholat sunnah di atas kendaraan saat safar. Baik. Ustadz, apakah ini hanya berlaku untuk sholat sunnah saja? Karena ketika kita pergi haji atau umroh, kita sholat wajib di pesawat. Baik. Cukup, Ibu? Ya, cukup Ustadz, syukran. Ya. Tadi kami sebutkan 3 keadaan tidak wajib menghadap kiblat. Keadaan ketiga adalah ketika sholat sunnah di atas kendaraan saat safar. Bagaimana kondisinya kalau sholat wajib di atas kendaraan? Ketahuilah para ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, sholat wajib pada asalnya Dimatiin, Bu, yang di situ ya. Kami ulangi, sholat wajib yang 5 waktu pada hukum asalnya tidak ditunaikan di atas kendaraan. Selama kita bisa turun dari kendaraan, lakukanlah sholat wajib di tanah, di bumi. Hadis yang tadi kami sebutkan, Nabi sholat sunnah di atas onta ketika safar dan ontanya dibiarkan kemana berjalan, itu sholat sunnah. Ketika tiba waktu sholat wajib, Nabi turun dari onta, kemudian sholat di tanah, di bumi menghadap kiblat. Inilah hukum asal sholat wajib. Jadi selama kita bisa turun dari kendaraan, turun dulu. Kecuali tidak bisa turun, mobil pribadi bisa berhenti, maka bagi yang ingin sholat wajib ketika pulang kampung naik mobil pribadi, turun sholat di tanah, cari masjid, cari SPBU, sholat. Jangan sholat di kendaraan karena dia masih bisa turun, mobil pribadi. Baik, bis kota antar provinsi bisa turun nggak? Bisa. Apalagi bis itu punya home base. Apa home base? Pool. Yang biasanya mereka itu mampir ke poolnya masing-masing atau ke restoran masing-masing. Kita bisa manfaatkan untuk sholat wajib. Baik, kereta bisa turun nggak? Tidak bisa. Sekalipun stasiun besar seperti Cirebon itu nggak ada 5 menit berhenti kereta, tidak bisa kita turun. Maka dalam kondisi tidak bisa turun, baru sholat wajib di atas kendaraan boleh. Sholat wajib di atas kendaraan boleh, karena kita tidak bisa turun. Bagaimana dengan kiblatnya ketika kita naik kendaraan yang kita tidak bisa turun, kereta, pesawat, bagaimana kiblatnya? Pada asalnya sholat di atas kendaraan tetap menghadap kiblat kecuali tidak mampu. Contoh, naik pesawat saat umroh haji,
kalau Bapak Ibu naiknya Saudi Airlines itu ada musola di belakang, musola kecil, dan kita bisa bertanya kepada pramugari, jangan pramugari deh, pramugara. Ya kalau ibu-ibu pramugari, yang ikhwan nanyanya pramugari juga, mentang-mentang masih bujang. Ini saya promoin nih, sorotkan kameranya coba. Tanya pramugari, mana kiblat, akan ditunjukkan. Maka sholatlah di musola Saudi Airlines yang belakang itu sholat, karena tempatnya nggak seberapa lebar, paling cuma 4 orang bisa masuk. Ini hukum asalnya tetap ke kiblat, berdiri menghadap kiblat. Namun bila sholat wajib di atas kendaraan tidak mampu berdiri, tidak mampu menghadap kiblat, sholatlah kemana arah kendaraan berjalan. Kereta bisa berdiri? Bisa, oleng. Iya kan? Kereta itu kenceng, oleng kita. Mau ke toilet saja kita jalan miring-miring gitu, apalagi sholat. Maka jika tidak bisa berdiri di kereta, duduk. Kemana arahnya, kiblatnya? Kemanapun kereta itu berjalan. Karena kita tidak mampu. Dan tadi sudah kami sebutkan keadaan yang pertama ketika tidak mampu. Dengan demikian ibu, bila ibu umroh, bila ibu haji, pertama pilih travel ya. Kedua pilih travelnya yang naik Saudi Airlines biar bisa sholatnya enak berdiri. Ya, ini kalau tidak bisa karena sholat karena pesawatnya ekonomi, kursinya sempit-sempitan, sholatlah dengan duduk menghadap kemanapun pesawat itu berjalan. Tapi sebenarnya tergantung kita sih berani ngomong sama pramugarinya. Karena saya juga pernah naik selain Saudi Airlines bisa sholat berdiri, dia nggak menyediakan musola, tapi karena kita ngomong dikasih space yaitu paling depan, yang tempat duduk pramugari itu. Nah itu bisa berdiri di situ, saya izin dikasih sama dia, ya. Maka pintar-pintarlah belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah itu. Nah. Baik. Cukup ibu, jelas. Ada lagi yang lain? Silakan. Pertanyaan melalui tertulis banyak sekali, tapi kalau lebih bagus, lebih afdol kalau disampaikan secara langsung. Takutnya ada yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Silakan Bu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita kalau misalnya kita melihat orang lain itu sholat nggak pas kiblatnya gitu. Nah, apa harus kita geser badannya atau gimana? Terus yang kedua, kalau misalnya kita tahu kita salah kiblat itu setelah kita selesai sholat, nah itu apakah kita harus mengulang sholatnya atau gimana? Jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Bagaimana kalau kita melihat orang sholat dan kita tahu arahnya itu kurang pas ke kiblat? Contoh pernah kejadian yang biasa mengantar makanan, pakai itu ojek online dan lain-lain. Dia mampir ke masjid untuk sholat, tidak ngeliat-ngeliat kiblat, main sholat saja. Maka kita ingatkan dia ke kiblat yang benar, namanya orang luar kan. Datang ke masjid, apalagi masjidnya tidak kelihatan, mihrabnya agak maju, dia pikir sama, oh begini. Kalau salah, apalagi fatal 180 derajat, arahkan, tepok pundaknya, mas salah kiblat sana. Gak apa-apa kita yang ngomong, asal yang sholat jangan jawab iya terima kasih. Kita saja yang ngarahkan, yang ngomong kiblatnya di sana, yang sholat jangan jawab, diem. Ya, itu. Jadi kalau tahu ada orang salah kiblat, arahkan ke kiblat yang benar. Jangan diam, karena nanti pengaruhnya sholat dia tidak sah. Yakin, sementara kita tahu, kita tunjukkan. Ini. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita salah kiblat, kita sadar setelah sholatnya selesai? Yang pertama, apabila Anda salah kiblat,
sudah berusaha mencari, sudah maksimal mencari arah kiblat tapi tetap salah, maka ketika selesai sholat baru tahu arah kiblat yang benar ke sana, ini dimaafkan karena kita sudah berusaha mencari arah kiblat. Hadis yang tadi kami bacakan, Nabi sholat dengan para sahabat malam-malam salah kiblat. Baru tahunya kapan? Pagi. Maka Nabi tidak mengulang sholatnya karena sudah mencari, sudah berusaha cari kiblat. Qadarullah sholat masih salah, maka tidak perlu diulang lagi sholatnya. Apalagi sudah lewat waktu, kemudian sudah jauh beberapa hari yang lalu, ini tidak perlu diulang sholatnya. Nah, baik, pertanyaan tertulis Ustaz dari pemirsa Ahsan TV sepertinya. Ustadz, bagaimana jika terjadi gempa? Apakah sholatnya dibatalkan ataukah dilanjut? Ini hukumnya yang ditanya berkaitan dengan imam dan juga makmumnya, Ustadz. Apabila terjadi gempa, kita sedang sholat berjamaah, apakah sholat kita dibatalkan atau bagaimana? Yang pertama, kewajiban seorang muslim adalah menyelamatkan diri dari bahaya. Gempa termasuk bahaya yang nyata, betul nggak? Betul. Maka ketika terjadi gempa dan kita di dalam masjid, lari keluar. Jangan diem saja mengharap saya kan nanti mati syahid. Karena Nabi bersabda, yang ketimpa bangunan syahid, yang kecelup air syahid. Enggak, tapi tugas kita mencari selamat. Sehingga ketika terjadi gempa, kita di dalam masjid, keluar, lari. Apakah dibatalkan sholatnya? Tidak usah dibatalkan, karena ini dalam kondisi genting. Boleh sholat sambil lari, sambil jalan, silahkan. Kalau mau dibatalin bagaimana? Ya boleh juga, boleh dibatalin karena ada sebab. Tapi nanti setelah tenang, posisi aman, sholatlah sholat yang tadi kita batalkan. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini kembali ke tema yang pertama nih, Ustadz. Ustadz, jika seorang wanita sedang mengalami banyak keputihan, gimana baiknya atau tata cara sholatnya, Ustadz? Apakah keputihan itu najis atau bukan, Ustadz ya? Saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kami sudah menyebutkan di buku ini tentang dua macam keputihan. Keputihan itu ada dua macam. Apakah itu disebut keputihan, apakah itu lendir atau flek? Itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, keputihan yang keluar melalui saluran kencing, tempat keluarnya kencing, maka ini membatalkan, karena seperti kencing membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, dia lewat saluran kandung kemih, apa namanya? Kandung kemih, bukan saluran kencing. Jadi dari rahim tidak lewat saluran kencing, maka ini tidak membatalkan. Seperti dalam kondisi hamil, wanita akan mengalami keputihan lebih banyak. Itu bukan lewat saluran kencing, tapi kantung kemih. Tidak membatalkan. Sehingga wanita hamil yang sering keputihan tetap sholat, karena dia posisinya suci, bukan najis. Beda dengan keputihan yang keluar lewat saluran kencing, dia hukumnya seperti buang air kecil, najis. Nah. Baik, satu lagi yang tertulis. Ustadz, apakah hukum sholat yang seharusnya jahar seperti sholat subuh dan sholat maghrib, akan tetapi bacaan suratnya, surat Al-Fatihah dan surat pendeknya tidak dijaharkan? Apakah sholatnya sah atau tidak, Ustadz?
Apa hukumnya menjaharkan sholat, menjaharkan bacaan atau tidak menjaharkan bacaan pada saat yang sholatnya jahar? Menjaharkan bacaan, mengeraskan bacaan atau tidak mengeraskan, itu hukumnya adalah sunnah-sunnah sholat. Sehingga ibu-ibu sholat maghrib harusnya keras, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita bacanya pelan, cuma bibir bergerak. Sah tidak sholatnya? Sah, tapi kehilangan pahala. Karena yang sunnah kalau sholatnya dikeraskan, kita bacanya juga dikeraskan. Maghrib, isya, subuh. Namun ketika bacaan kita tidak dikeraskan, sholat kita tetap sah. Karena mengeraskan suara atau melirihkan suara hanya sunnah. Pernah kejadian sholat maghrib, ini imam gak baca-baca Al-Fatihah, tiba-tiba ruku, Allahu Akbar. Loh, kok gak baca Al-Fatihah? Dia baca, cuma gak dikerasin. Sah gak sholat kita? Sah. Ada lagi kejadian sholat zuhur, harusnya kan gak disuarain kan, diem, Allahu Akbar, ruku kan? Ini enggak, Alhamdulillahirabbil alamin. Salat zuhur boleh enggak? Sah salat kita. Sah. Karena hanya sunnah. Mengeraskan dan melirihkan bacaan di dalam salat termasuk sunnah-sunnah salat. Ketika keliru karena lupa, dia lupa mikirnya ini salat maghrib, ternyata salat asar, salatnya tetap sah. Nah, Allah a'lam. Baik. Silahkan ibu-ibu, ada pertanyaan secara langsung. Ustadz, bagaimana sholat orang tua yang sudah pikun? Ketika sudah sholat duhur, 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian itu bilangnya belum sholat, dan ketika belum waktu masuk sholat akan melaksanakan sholat. Itu bagaimana Ustadz? Baik, bagaimana hukumnya sholat orang tua? Dikecilkan dulu. Orang tua yang sudah pikun, ketika sudah sholat ditanya dia belum sholat dan lain-lain. Pikun dalam bahasa kita disebut hilang ingatan. Betul nggak? Atau ingatannya setengah-setengah. Pikun, ingatannya mulai tidak baik. Kalau yang dimaksud pikun adalah hilang ingatan secara total, betul-betul sudah total, maka tidak wajib lagi sholat. Karena syarat sholat adalah berakal. Syarat sholat muslim yang sudah baligh, sudah mimpi basah, sudah haid dan berakal. Apa maksud berakal? Bisa mencerna bacaan yang dia baca, bisa mengingat jumlah rakaat, itu namanya berakal. Bisa mengingat waktu sholat. Orang yang mabuk, minum minuman keras, gak boleh sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa amtum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Kenapa kira-kira sholat dalam kondisi mabuk nggak boleh? Karena dia nggak berakal. Orang mabuk ngomongnya saja ngawur. Gimana orang kalau mabuk? Ngawur, ditanya A jawabnya B. Sehingga syarat sholat itu harus berakal. Sekarang kita praktekkan pada orang tua kita. Apakah pikunnya itu sudah dalam artian dia tidak berakal, tidak bisa mencerna? Kalau sudah seperti ini, tidak wajib sholat. Orang yang mabuk saja tidak boleh sholat, apalagi pikun yang sudah pikun yang berkesinambungan, pikun yang berkelanjutan. Kalau mabuk itu kan cuma sebentar, bisa sadar. Kalau pikun kan enggak, seterusnya pikun. Ya. Ini jadi
lihat kondisi orang tua kita. Kalau pikunnya sudah dalam arti tidak berakal, dia tidak wajib lagi sholat. Dia tidak lagi wajib sholat. Namun kalau pikunnya karena faktor apa? Baru bangun tidur, belum connect. Orang kalau bangun tidur tidak langsung connect kan? Karena masih dual core, bukan core i3. Jadi lambat loadingnya itu. Apa? Iya, si lambat. Ini wajib dia sholat. Karena lupanya itu karena faktor baru bangun tidur saja. Nanti sudah sadar dia wajib sholat. Ya, jadi pikun itu perlu dilihat kondisinya. Nah, ada pertanyaan lagi, Bu? Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Ana pernah dengar kalau sholat isya itu baiknya diakhirkan ya. Kalau tidak salah kalau mau tidur gitu ya. Itu apa benar? Ana sendiri mengalami kalau sholat isya itu selalu diakhirkan menjelang tidur ya. Karena ibu-ibu tuh biasanya malam itu, apalagi anak kerja malam masih ngurus kerjaan rumah, jadi jam 11-an Ana baru melaksanakan sholat isya. Lah itu bagaimana Ustadz? Apakah harusnya saya mendahulukan sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pada asalnya di awal waktu, kecuali sholat isya boleh diakhirkan. Ingat, boleh, bukan wajib diakhirkan. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa para sahabat menunggu kedatangan sholat Nabi sampai mereka mengalami ngantuk-ngantuk, kepala mereka tengkluk-tengkluk. Apa tengkluk-tengkluk? Ya, kena dagunya itu nempel ke dada, ngantuk. Kemudian datanglah Nabi Muhammad dan mengatakan, andaikan tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka sholat isya seperti waktu ini sekarang. Itu saat manusia sudah mulai ngantuk-ngantuk, ya, jam 9 ke atas. Hadis ini menunjukkan pada kita mengakhirkan sholat isya boleh, dengan ketentuan satu, tidak memberatkan. Kalau ibu sebagai imam masjid, ibu jadi imam masjid di pondok pesantren khusus perempuan, maka jika melaksanakan sholatnya jam 10 sholat isya memberatkan santri, jangan memberatkan. Sholatlah ketika masuk waktu isya. Karena kata Nabi apa? Andaikan tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan sholat isya waktunya seperti sekarang. Pemahamannya kalau sampai memberatkan maka nggak boleh sholat isya diakhirkan. Syarat kedua, sholat isya boleh diakhirkan selama tidak habis waktu isya. Kalau kita sholat isyanya jam setengah 12, jam 12, padahal itu waktu isya sudah habis, tidak boleh, haram. Jadi jangan memahami hadis itu setengah-setengah. Salat isya boleh diakhirkan, nunggu anak pulang shift 2. Shift 2 ya? Jam berapa? Jam 11. Dari pabriknya nyampe rumah setengah 12, nggak bisa. Ini sudah habis waktu isyanya. Jadi bolehnya mengakhirkan sholat isya dengan syarat tidak memberatkan, dengan syarat waktu isya masih ada, bukan sudah habis. Kapan waktu isya habis? Di pertengahan malam. Pertengahan malam itu tidak harus jam 12, karena waktu maghrib, waktu subuh bisa maju mundur. Dihitung kapan waktu maghrib, kapan waktu subuh,
berapa jam jaraknya, dibagi 2, itulah tengah malam. Kalau hari ini maghrib jam 6, subuh setengah 5, berapa jam dari jam 6 maghrib sampai setengah 5 subuh? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam setengah. 10 jam setengah bagi 2, 5 jam 15 menit. Maghrib tadi kita bilang jam berapa? Jam 6. Jam 6 tambah 5 jam 15 menit, berarti jam 11.15 sudah habis waktu Isya. Itulah tengah malam. Maka ibu perhatikan waktu sholat Isya kita, jangan sampai habis waktunya. Waktu sholat Isya berakhir tengah malam. Apa ayatnya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail. Ghosakil lail itu nisful lail, saat malam sudah gelap, yaitu tengah malam. Maka jangan mengakhirkan salat Isya sampai habis waktunya. Jadi jangan dikira salat Isya itu jam 12 berakhir, enggak. Bisa maju, bisa mundur, tergantung waktu maghrib dan waktu subuhnya. Yang lebih selamat, lebih aman kita salat di awal waktu, dapat keutamaan salat awal waktu, juga lebih aman bagi diri kita. Nah, baik, masih ada pertanyaan? Ada Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana wudu tafadhol. Silakan Ibu. Ya, bagaimana wudu untuk orang yang tidak mampu atau sakit? Hukum apa? Hah? Berwudu. Hukum berwudu bagi orang yang sakit atau tidak mampu. Baik, cukup Ibu? Cukup. Orang yang sakit atau tidak mampu, bagaimana hukum berwudunya? Yang pertama, kalau dia tidak bisa menggunakan air, maka boleh tayamum. Ada orang sakit tidak boleh kena air. Contoh, luka bakar. Yang ini akan memperlambat kesembuhan. Cara wudunya gimana? Tayamum, jangan pakai air karena akan semakin memperparah sakitnya atau membuat semakin lambat sembuhnya. Kondisi kedua, kalau dia sakit tidak mampu, masih bisa kena air. Masih bisa kena air, maka yang wajib dia berwudu dengan air, tapi minta bantuan orang lain untuk mewudukannya. Boleh nggak kita minta bantuan orang untuk mewudukan kita? Jawabannya boleh. Ada orang yang tidak bisa bergerak, hanya di kasur, tapi badannya itu nggak demam, kena air nggak ada masalah. Cuma dia sudah tidak sadar atau begitu sadar dia lemah, boleh minta bantuan orang lain mewudukan. Tolong wudukan, ya, ambil dia wudukan, boleh. Itu caranya. Jadi orang yang sakit atau tidak mampu, cara berwudunya satu, kalau dia tidak boleh kena air, maka caranya tayamum. Tapi ingat, tayamumnya itu dengan tanah yang seadanya, bukan yang sudah dijual-jual. Sekarang itu di online dijual tanah tayamum. Katanya apa? Sudah disangrai, sudah disaring, ya, sudah di apa gitu, dibungkus-bungkusin. Ya, zaman sekarang kan aneh-aneh. Sudah dibacain madulah, sudah dibacain doa. Ini gak ada. Seadanya apa yang kita dapati di rumah sakit, itu yang kita pakai untuk tayamum. Mau tembok, mau permukaan wajah temannya yang berdebu, ya kan? Wajah ibu-ibu kalau berdebu boleh, itu bisa jadi bahan tayamum. Karena wajah wanita ada yang berminyak. Kalau yang berminyak calon orang kaya.
Minyaknya bisa dijual. Lagi mahal kan minyak goreng. Ada yang berdebu, bisa. Apapun yang berdebu kita pakai untuk tayamum. Tapi kalau sakitnya masih bisa pakai air, cuma dia nggak bisa gerak, tidak bisa bergerak, seperti orang tua yang sudah sepuh hanya berbaring di kasur, anaknya yang mewudukan orang tuanya. Ambil gayung, isi air sedikit-sedikit, tangannya dulu diusap ya. Dan saya pernah melakukan kepada orang tua saya. Itu. Jadi anak harus belajar cara wudhu yang benar supaya suatu saat dibutuhkan kita punya ilmunya. Nah, masuk materi itu jam 11. Habis materinya. Baik Ibu-ibu, diselingi pertanyaan dari tertulis dulu ya. Ustadz, mohon dijelaskan batas waktu sholat subuh Ustadz. Apakah waktu subuh itu berakhir pada saat syuruk? Jazakallahu khairan. Waktu sholat subuh, permulaan sholat subuh ditandai dengan fajar shadiq. Karena fajar ada dua, fajar kadzib yang dusta dan fajar shadiq yang benar. Fajar shadiq tandanya bayangan putih sudah membentang di langit dan dia akan semakin terang, tidak gelap lagi. Jadi kalau sudah fajar shadiq itu bayangan putihnya akan melebar terus, semakin terang. Berbeda dengan fajar kadzib, fajar yang dusta, bayangan putihnya nanti akan hilang dan dia gelap lagi. Ini belum masuk subuh, masih boleh makan minum untuk sahur. Tapi kalau sudah terbit fajar shadiq, makan sahur harus berhenti. Maka itulah awal masuk sholat subuh. Kapan berakhir? Sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Ketika muncul kling, itulah berakhir sholat subuh. Muncul matahari, sholat subuh sudah habis. Yang sholat subuh setelah matahari terbit, dia tidak mendapati sholat subuh, tidak mendapati waktu subuh. Sholat subuhnya dihitung qadha, membayar hutang, karena waktunya sudah habis. Nah, jadi terbit matahari sudah habis waktu subuh. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ana pernah sholat di kendaraan umum, kemudian takut kehabisan waktu sholat, sehingga sholat di atas kendaraan. Qadarullah sampai di tempat tujuan masih ada sedikit waktu, sehingga Ana mengulangi sholat lagi. Apakah sholatnya itu sah Ustadz, yang pertama atau yang kedua? Apabila seorang sholat di atas kendaraan karena suatu uzur, maka sholatnya sah, walaupun berikutnya dia masih mendapati waktu sholat. Tidak usah diulang sholatnya lagi. Misalkan kita naik kendaraan pesawat, sholat wajib di pesawat, karena khawatir sampai rumah macet, tidak tahu ada gangguan apa, kita sholat di atas pesawat, takut waktu habis. Begitu turun pesawat sampai rumah, ternyata jalanan lancar. Sampai rumah masih ada sisa waktu maghrib atau sisa waktu isya, maka tidak perlu diulang sholatnya, karena kita telah melaksanakan sholat dengan uzur, alasan yang dibenarkan. Contoh lain, seorang melakukan safar, pergi jauh di bulan Ramadan. Dan safar, pergi jauh di bulan Ramadan sebab bolehnya kita buka puasa.
Betul? Ibu-ibu umroh bulan Ramadan, berangkat dari Cikarang. Oh, ini kan sudah safar, saya mau buka puasa, boleh nggak? Boleh. Akhirnya makan minum, sampai bandara diumumkan jamaah umroh dari travel ini gagal berangkat. Pesawat harus ganti ban. Bannya baru dipesan dari Australia. Waduh, saya sudah batalin puasa, nggak jadi naik pesawat. Apakah ibu-ibu batalin puasanya dosa atau tidak? Tidak, karena kita buka puasa dengan sebab uzur yang dibolehkan. Nanti tinggal diganti setelah Ramadan, ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena kita berbukanya apa? Sesuai dengan uzur. Begitupun sholat, kalau kita melaksanakannya karena sebab yang dibolehkan, Anda tidak dosa. Ini gimana puasa saya udah batalin gak jadi terbang? Ya, boleh. Nanti tinggal diganti setelah Ramadan. Banyak kasus semacam ini. Karena ada kerusakan pesawat, akhirnya diinapkan semalam lagi di bandara, padahal dia sudah buka puasa, sholatnya sudah dijamak kosor, nggak jadi terbang. Boleh, karena Anda melaksanakan sholat dan puasa sesuai uzur syar'i. Baik, pertanyaan tertulis kembali. Ustadz, bagaimana tata cara sholat muslimah yang mengalami istihadah? Apakah setiap sholat wajib wudhu dan mengganti pembalut, atau bagaimana cara, atau harus dengan mandi wajib? Demikian Ustadz. Wanita yang istihadah statusnya itu seperti wanita suci. Dia wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, boleh berkumpul dengan suaminya. Akan tetapi apakah wanita yang istihadah wajib mandi wajib setiap akan sholat? Jawabannya tidak wajib. Yang wajib baginya adalah membersihkan darah yang keluar setiap akan sholat, tapi tidak wajib mandi. Ya, jadi boleh sholat tanpa mandi wajib. Yang penting dia berwudu dalam keadaan suci, sholatlah sebagaimana wanita yang tidak haid atau wanita yang suci. Sekalipun nanti setelah dibersihkan darahnya, di tengah-tengah sholat ada darah yang bercucuran, darah yang keluar, tidak membatalkan sholat, tidak. Karena darah istihadah bukanlah seperti darah haid. Di zaman Nabi SAW ada wanita yang mengalami istihadah 7 tahun. Setiap dia sholat, maka dia membawa ember kecil di bawah kakinya, ditaruh di situ, di bawah selangkangan, kemudian sholat. Kenapa? Karena wanita ini mengeluarkan istihadahnya banyak. Jadi lagi sholat bisa dibayangin bercucuran darah. Ini nggak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Maka ibu-ibu yang wajib ketika kita sedang istihadah mau sholat, bersihin dulu darah, ganti pembalut, bersih, wudu, sholat. Di tengah-tengah ada yang keluar, tidak batal sholatnya. Naam, Allahu a'lam. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya secara langsung? Ada Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, apakah dagu di bagian bawah yang area jilbab itu termasuk aurat waktu sholat? Maksudnya batas aurat wajah itu sampai di bawah dagu atau gimana Ustadz? Soalnya kan kalau kita pakai jilbab atau mukena itu dari dagu sampai jilbab itu masih ada jeda gitu. Ya, kalau yang dimaksud dagu bukan leher, maka dagu itu mengikuti wajah, sehingga wajah wanita harus dibuka ketika sholatnya. Tapi kalau dia leher,
leher wanita aurat. Bisa bedain mana dagu mana leher? Selama itu dagu, ngikutin wajah. Dan wajah wanita ketika sholat harus dibuka. Betul? Anda pakai mukena kelihatan dagunya, itu sama saja kelihatan wajahnya. Tidak membatalkan sholat. Tapi leher ini aurat, harus ditutup. Jadi selama itu dagu, dia mengikuti wajah. Dan para ulama sepakat wanita itu kalau sholat tidak boleh menutup wajah, kecuali sholatnya di tempat umum yang banyak laki-laki lewat, maka wajah boleh ditutup, tapi ketika aman dibuka. Pada zaman Nabi, wanita sholat berjamaah bersama Nabi. Bukan hanya sholat subuh, sholat yang lainnya juga. Satu ketika ada yang ikut sholat bersama Nabi, wanita cantik. Dan wanita ini sudah dikenal, dia cantik. Maka para sahabat ada yang sengaja telat datang, masbuk. Ngapain? Buat bisa ngelirik, ya, ngelirik wanita ini. Ini menunjukkan wanita di zaman Nabi sudah buka wajah ketika sholat. Bahkan mereka juga suka ngintip dari ketika ruku. Karena zaman dulu nggak ada pakai hijab begini. Langsung sholatnya, nih laki, nih perempuan. Perempuan di belakang tanpa ada hijab. Jadi ketika ruku bisa nengok dari balik, dari bawah kakinya. Oh, ini wanitanya. Ya, jadi wanita ketika sholat wajah tidak ditutup. Dan dagu ikut hukum ke wajah, sehingga boleh kelihatan. Boleh kelihatan. Berbeda dengan leher. Leher itu batasnya mana? Ini dia. Ini leher. Ini harus ditutup leher. Kalau dagu boleh kelihatan karena dia mengikuti wajah, dan wajahnya wanita menurut pendapat yang benar bukan aurat. Sekalipun lebih utama ditutup, bukan alasannya karena dia aurat, bukan, cuma lebih keutamaan saja. Nah. Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya ada? Afwan Ustadz, masih atau mau kuis? Enggak, ini kan tadi saya menyampaikan pertanyaan titipan ini dari jamaah. Sepertinya belum ini batasnya itu Ustadz, maksudnya kalau kita sholat itu jilbabnya harus dimajuin gitu ke arah dagu, kan kalau jilbab kita itu agak dari dagu agak ke belakang sedikit. Boleh, seperti itu boleh. Tidak ada masalah. Oh iya, jadi harus dimajuin Ustaz. Jadi itu enggak harus dimajuin. Di dagu saja. Kelihatan dikit ini dagunya, enggak ada masalah. Karena dagu itu seperti wajah, Bu. Dagu mengikuti wajah. Wajah tidak kita tutup kan ketika sholat, maka dagu terbuka juga enggak ada masalah. Nah Ustaz. Hah? Iya, ini dagu nih. Dagu ini bawahnya dagu namanya apa? Iya. Hah? Leher ini udah masuknya, nggak boleh. Jakun itu leher. Ini nih. Pernah ngelihat wanita pakai jilbab nggak? Kalau wanita pakai jilbab, dia nggak mungkin di sini, turun ke sini. Betul gak? Pernah lihat Mas? Wah udah bahaya, masih bujang udah ngeliat-liat. Ya, turun ke bawah ini boleh, nggak harus penitinya di sini. Bapak kalau pakai jilbab ibunya, istrinya gimana Pak? Pas dagu gini? Apa turun? Turun boleh. Ya, jadi nggak mepet sini, turun ke bawah nggak apa-apa. Itu. Nah, jelas Bu? Jelas Ustaz. Ya. Dan saya rasa nggak ada itu mukena yang pas di dagu. Pasti merosot. Nah itu loh bawahnya, pakai jilbab tuh begitu. Iya nggak begitu. Pasti gitu. Sudah jelas Bu?
Kalau belum jelas jangan sampai itu deh Bu, bawa pulang Bu. Ada pertanyaan berikutnya? Ada. Ustadz, kalau kita sholat itu kadang pakai suratan setelah Al-Fatihah itu hafalan surat gitu. Misal kita tadi hafalan surat 5 ayat gitu. Setelah sholat kita murojaah, terus kadang kita hitung pakai jari gitu. Boleh nggak? Baik, kita sholat setelah Al-Fatihah membaca surat sesuai dengan hafalan yang tadi baru kita hafal. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, walaupun terbata-bata karena hafalan baru dihafal. Kemudian bagaimana kalau kita menghitungnya? Sambil sholat menghitung. Selama tidak menghilangkan kekhusyuan maka boleh. Tapi kalau mengganggu kekhusyuan tidak usah dihitung. Baca saja sesuai dengan kemampuan hafalan kita. Ya. Seperti orang sholat dengan memegang mushaf. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sibuk nyari halaman, tadi sampai halaman berapa saya baca rakaat ke-1. Jangan. Boleh pakai mushaf tapi jangan sampai terlalu sibuk dengan mushaf. Makanya yang sholat dengan memegang mushaf jangan sampai melalaikan dari tujuan besar sholat, yaitu khusyuk. Boleh, tapi Anda harus menjaga gerakan supaya jangan sampai menghilangkan kekhusyuan. Nah, silakan ibu-ibu bila masih ada. Tinggal 14 menit ke depan. Untuk kuis aja Ustadz. Berapa orang kuisnya? Yang bingkisan masih, yang besar 2, yang bingkisan masih 4. Baik, bingkisan 4. Bingkisan 2 untuk di luar. Jamaah di luar masjid. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan hadis riwayat siapa yang berbunyi bila kamu hendak sholat maka perbagusilah wudu kemudian menghadaplah ke kiblat. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah, Bukhari dan Muslim. Silakan diambil hadiahnya. Pertanyaan kedua untuk jamaah di luar. Sebutkan nama surat yang ayatnya berbunyi maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Sebutkan nama suratnya, tercantum dalam surat apa? Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, arah kiblat. Ayat ini tercantum dalam surat apa? Surat banyak, Ali Imran, Al-An'am, surat Quran surat Al-Baqarah ayat 144 Ustadz. Masya Allah, mumtazah. Dua pertanyaan berikutnya buat jamaah ibu-ibu yang berada di dalam masjid. Apa kewajiban orang yang sholat melihat Ka'bah langsung? Silakan. Apa kewajiban orang yang sholat melihat Ka'bah langsung? Menghadapkan seluruh badannya ke Ka'bah, tidak boleh meleset sedikit pun. Masya Allah, sahih, mumtazah, benar.
Pertanyaan kedua buat jamaah ibu-ibu di dalam masjid. Apabila ada orang yang sholat melenceng 2 derajat dari arah kiblat dan dia tidak melihat Ka'bah, apa hukum sholatnya? Apabila ada orang yang sholat melenceng dari arah kiblat 2 derajat dan dia sholat tidak melihat Ka'bah langsung, apa hukum sholatnya? Sholatnya hukumnya sah. Sah. Karena sah. Ya sudah. Sah. Dapat hadiah. Karena masih menghadap arah Ka'bah. Masya Allah, mumtazah. Ya, benar. 2 pertanyaan dengan hadiah terbesar. 1 untuk di luar, 1 untuk di dalam. Bingkisan besar. Saya tidak tahu bingkisannya apa, karena tidak ada di hadapan. Pertanyaan dengan hadiah besar untuk jamaah di luar. Sebutkan 3 keadaan tidak wajib menghadap kiblat. Silakan dipilih siapa yang angkat tangan. 3 keadaan tidak wajib menghadap kiblat. Yang pertama adalah orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang takut. Ya. Misalnya peperangan. Yang ketiga adalah orang yang dalam keadaan naik gunung, hiking. Masya Allah, itu contoh. Oh, contoh berarti satunya yang sholat sunnah ketika dalam kendaraan. Masya Allah, sahih. Sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Silakan Ibu mengambil hadiahnya ke panitia. Pertanyaan terakhir dengan bingkisan besar untuk jamaah di dalam masjid. Langsung berdiri ya. Yang mau jawab langsung berdiri yang di dalam. Ya, silakan Bu, berdiri dulu. Ada? Ada Ustaz. Ya. Sudah berdiri? Sudah. Pertanyaannya, sebutkan 2 alasan mengapa sholatnya wanita tata caranya sama seperti tata cara sholat laki-laki. Sebutkan 2 alasannya. 1. Bisa dipahami soalnya? Sebutkan 2 alasan. Bismillah, karena mengikuti tuntunan Rasul, dan pada zaman dahulu juga sholatnya sama aja sesuai dalilnya gitu Ustadz. Ya, alasan kedua. Kan 2 alasan saya bilang. Anda punya waktu 5 detik dari sekarang? Pas, berarti hadiahnya potong setengah. Ada yang bisa melengkapi alasan kedua? Ya, yang pertama itu sesuai hadis Rasulullah, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Naam. Yang kedua itu praktek, enggak lihat, anak lihat ke sana. Praktek. Iya, enggak ngelihat buku itu, ngelihat ke depan. Praktek sholat wanita ketika di zaman Rasulullah. Masya Allah, mumtazah. Ya, kasih yang jawabannya lengkap hadiah full. Iya, yang jawabannya 1 hadiahnya setengah. Jadi panitia cari hadiah yang setengah. Insya Allah masih ada sisa bingkisan. Baik, cukup sampai di sini ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah akhirnya kita tidak terasa sudah hampir 2 jam, dari setengah 10 sampai setengah 12 ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam praktek sehari-hari. Dan apabila dari penyampaian kami benar, itu dari Allah dan Rasulnya semata. Bila salah itu dari diri kami pribadi, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.